Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Hai semuanya, welcome back to I Am Podcast. Gimana nih Lauren? Hari ini gimana? Hari ini, Cuacanya, kamu gimana? Oke. Hari ini seneng sih, karena masih pagi ya, Dasya, kita tag-nya lagi Betul, pagi nih. masih jam 8 ya. Iya, masih jam 8 pagi, Masih spesial semangat. banget buat bikin podcast di I Am Community nih, buat menyapa Wah, teman-teman yang keren. investors. Yeay. Mantap. Dasya, gimana nih kabarnya? Kabar aku baik, puji Tuhan ya. Kemarin kan baru selesai jadi moderator ya. Terus sekarang lanjut lagi buat jadi podcaster dan ya harus semangat. Mantap. Oke, semangat. Kuliah gimana Lauren? Kuliah aman lancar. Ini aku baru Aman minggu lah ya. pertama sih. Baru minggu pertama, jadi tugasnya udah masih minggu 3 kali ya. Udah minggu udah ketiga. duluan ya. Ini nggak apa. Oke. Harus Kayaknya semangat. kita belum kenalan deh, Dasya ya. Oh iya, oke. Kita tadi ngobrol Kamu ya. aja dulu. Oke deh. Halo teman-teman yang investor semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, aku Lauren selaku host dalam podcast IM Community episode keempat hari ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian, karena aku akan ditemani oleh partnerku, yaitu Dasya. Hai semuanya. Hai. Oke, BTW, ngomong-ngomong, kita bakalan bahas topik apa nih, Dasya? Kita bakal bahas tentang self-development juga ya, tentang karir, pokoknya tentang masa depan deh. Oke, seru banget lah, intinya harus didengar. Seru banget. Oke deh. Tapi ngomong-ngomong nih, Dasya sekarang lagi sibuk ngapain sih? Sibuk ngapain ya? Biasa lah ya, pertama kuliah. Karena kan, baru masuk dan pasti banyak tugas. Hektik kuliah. Hektik ya. Terus, ini, magang di IM Community. Kalau Lauren apa? Asik nih. Gak sama sih, mungkin juga lagi kuliah, tapi masih minggu pertama sih. Masih kayak, kalau minggu pertama itu masih kayak introduce gitu gak sih? Kayak pengenalan matkul aja. Kenalan ya? Iya, masih pengenalan matkul. Terus juga, sih lagi intern juga. Iya, seru-seru. Tapi bagaimana nih? Oh ya, gimana? Boleh deh, Nisha. Aku mau nanya nih ke Lauren, ngomongin tentang internship ya, pasti kan itu berhubungan dengan karir. Nah, Lauren tuh pertama kali mikirin tentang karir tuh kapan? Dari kapan sih? Oke, kalau misalkan ngomongin karir, karena sebenarnya tuh aku masih kuliah gitu kan. Kita masih sama-sama kuliah, masih semester muda gitu, semester 3. Betul, semester 3 ya. Semester 3, baru mikirin karir tuh waktu semester 2 sih. Udah kayak pengen, suka banget tuh kayak, waktu itu ditawarin kan coba-coba jadi MC, terus kayak kok seru, terus jadi kayak voice over, jadi kayak kepingin ke arah-arah yang mungkin kayak public speaking gitu loh, jadi kayak karirnya tuh ke arah sana gitu, kayaknya sih gitu. Cuma kalau misalkan sesuai dengan jurusan sendiri tuh kayaknya dari semester 1 udah keterima gitu ya kan, kayak udah keterima jurusan itu mulai cari nggak sih biasanya? Iya, betul. Aku ya pasti kerja ya gitu, kayaknya sih kayak kerja-kerja di startup e-commerce gitu sih. Nah, startup. Nah, kalau Dasya sendiri gimana tuh? Aku mulai mikirin karir, mulai mikirin masa depan tuh sebenarnya dari SMA ya. Maksudnya kayak aku udah tahu gitu maunya jadi apa pas SMA, mau jadi news anchor ya. Cuman kepikiran buat ikut-ikut organisasi itu baru ya semester 2 juga. Jadi kayak udah tahu mau jadi apa, cuman buat mencapainya itu baru kepikiran semester 2. Gitu sih paling. Keren sih. Maksudnya dari SMA itu udah kayak kepikiran juga. Soalnya kalau aku di SMA itu kayak apa ya, waktu SMA tuh ngambil gitu loh, kayak lihat orang, misalkan nih anak teknik gitu kayak, seru ya teknik, terus kayak kedokteran seru ya gitu. Labil banget, masalah labil. Tapi nih ngomong-ngomong nih, tadi kan Dasya udah kepikiran tuh dari SMA, terus juga di semester 2 ini kayak udah mau ngikutin kegiatan-kegiatan yang kayak menunjang gitu ya kan ya.
kira-kira apa aja sih Nesya? Boleh dong diceritain kegiatan-kegiatan apa sih yang kira-kira itu menunjang gitu? Paling ikut internship ini kan. Terus dulu tuh pas SMA aku ikut OSIS, dan di OSIS itu aku juga harus banyak ngomong kan, jadi MC dan segala macam. Jadi ya buat ngomong di depan, buat ngomong di publik itu emang aku udah dari awal dari SMA itu. Terus pas kuliah ini kepikiran buat ikut internship yang menurut aku internship ini cocok buat aku karena kan di podcaster di YouTube ya, which is harus ngomong depan orang juga. Jadi menurut aku ini benar-benar menunjang gitu ya, menunjang karir sih menurut aku. Itu sih. Kalau misalnya Lauren sendiri apa tuh? Kalau dari aku sendiri sih, iya sih sebenarnya tuh kalau misalkan kegiatan menunjang itu mungkin kayak misalkan nih di kampus nih ada event. Nah biasanya itu kan ada kayak yang nawarin MC. Nah itu aku berusaha banget biar bisa ikutan gitu-gitu. Terus juga mungkin isi organisasi gitu. Biasanya organisasi kan kayak disuruh untuk berpendapat, terus berani. Iya, kebetulan aku mantap banget Lauren, mantap. Aduh. Terus kalau misalkan yang lain apa ya? Kayaknya kursi mungkin, karena kan sekarang lagi online ya. Nah, jadi banyak banget tuh kurs-kurs atau webinar-webinar yang seputar betul webinar sih bener banget yang gratisan, yang bisa kita langsung tanya gitu kan ya. Kayak itu sih yang paling menunjang ya guys sih. Betul, narasumbernya juga keren-keren kan yang diundang. Iya. Nah, ngomongin soal ini tadi ya kegiatan kayak yang menunjang kan dia kan internship juga ya. Aku juga senang sih internship di ARW juga. Kita di podcast gitu kan, lagi kita kayak ngobrol bareng gitu kan. Nah, betul. Menurut Desya gitu ya, seberapa penting sih kita tuh harus menyiapkan CV atau kita tuh harus punya CV ya? Itu kira-kira seberapa penting ya? Seberapa penting? Menurut aku penting banget ya, karena kan CV itu berkas di mana kita kasih ke HRD dan HRD itu bakal lihat kita tuh udah ngapain aja selama ini, kayak pencapaian kita, edukasi kita, terus kita ikut apa aja sih selama ini gitu ya. Dan menurut aku itu penting banget karena ya CV kayak bisa dibilang riwayat hidup kita gitu ya dalam suatu kertas yang pastinya nanti itu bakal menjadi apa ya, kayak penentuan apakah kita akan lanjut atau enggak gitu sih, akan lanjut masuk ke perusahaan itu atau enggak gitu sih. Aduh, aku make sense gak sih? Iya benar-benar setuju. Karena apa ya? Karena kan kalau kita mau melamar gitu ya, ikut open registration, recruitment gitu kan, orang-orang harus tahu nih kita tuh punya pengalaman apa aja sih. Pernah ngapain aja. Bener, dan CV itu kayak jadi suatu hal yang wajib banget gak sih, biar tahu nih kita ini ada apa aja gitu kan, pendidikan kita dan lain sebagainya, bener gak sih? Betul. Nah, ngomongin tentang CV, kalau Lauren sendiri seberapa penting sih untuk meng-up-to-date CV kita itu? Pasti penting dong ya? Untuk seberapa penting sih, pasti penting banget sih untuk terus up-to-date, karena kita nggak tahu ya kapan ada registrasi dibuka gitu. Sebenarnya tuh aku anak yang sebenarnya tuh ngumpulin dulu gitu. Misalkan nih lagi ikut interview, ngumpulin dulu, aku list dulu, baru deh aku masukin ke CV. Karena aku nggak suka yang kayak misalkan lagi ikut satu masukin. Iya benar. Editnya juga agak ribet ya. Iya kan CV kan harus gitu ya. Ngumpulin dulu. Kayak ngumpulin dulu, terus baru nanti kalau misalkan nih mau ada open registrasi, misalkan nih ada apa ya, organisasi luar yang lagi ngadain open gitu, baru tuh kita kayak langsung kayak ngeliatin CV kita udah oke belum, kayak soalnya apa ya, di CV itu kan ada kayak summary gitu nggak sih, kayak ringkasan. Iya benar, summary. Nah biasanya tuh kalau aku taunya nih dari teman-teman aku, biasanya tuh summary itu disesuaikan aja sama posisi yang kita ambil gitu. Ya sih, jadi misalkan nih kayak kemarin waktu aku daftar internship di AMB, aku pengen podcaster, dan aku summary-ku tuh aku hubungin tuh ke aku juga, iya kan? Nah, bener banget, jadi kayak lebih ke fleksibel gitu nggak sih kalau menurut kamu? Bener banget sih. Nah, tapi ngomong di soal CV, kadang itu ada isi CV yang kayak tiap orang tuh beda-beda gak sih? Nah, menurut kamu Desya, kira-kira apa aja sih elemen gitu yang perlu ada di CV gitu? Elemen ya yang perlu, pastinya nama, ngasih nama, tanggal lahir. Aku sebenarnya nggak penting banget sih, ya nggak sih, tanggal lahir maksudnya nggak butuh-butuh banget, cuma kalau dimasukin ya nggak apa-apa. Summary itu penting banget ya, summary tentang diri kita, kayak yang tadi Lauren bilang, mau jadi podcaster ya harus lihat summary kita itu kan. Terus alamat nggak butuh banget alamat tempat tinggal kita yang benar-benar. Iya, benar-benar. Terus edukasi itu penting banget ya. SMA, kuliah at least kuliah. Terus ya pencapaian kita, organisasi
profesi kita udah pernah ngapain aja sih, pelatihan apa yang udah pernah kita ikuti, itu menurut aku penting banget sih. Karena ya pastinya pelatihan itu kan pasti berhubungan dengan pekerjaan kita pilih ya harusnya. Jadi ya penting banget sih itu, masukin ke CV. Bener banget. Kayak achievement gitu juga penting ya sih, kayak mungkin Iya, kita achievement, pernah bener. menang lomba, terus Menang apa, kan, iya betul. kayak brand ambassador atau kayak duta, biasanya gitu kan Iya, kalau di betul. kampus-kampus tuh. Ya sih, keren sih. Betul. Tapi, Nah, gimana? kenapa? Ya, aku pengen tanya aja kayak, Dasya itu kira-kira meniti karir sebagai apa sih? Ipun. Aku pengen jadi news anchor ya. Wah, keren. Kayaknya udah Ya, kalau Ren tercapai ya? Apa ya? Ya, I'm going there ya. Udah, ya gitulah. Mengarah ke sana sih lebih tepatnya ya. Kalau Ren? Kalau aku sebenarnya lagi suka yang kayak MC, jadi Iya. kayak suka gitu. Aku lihat di Instagram Lauren sering jadi MC di kampus ya? Iya, kebetulan aja. Ada yang nawarin. Mantap. Itu dipilih atau gimana? Jadi waktu itu awalnya tuh kan aku iseng-iseng gitu kan ikutan kayak webinar. Terus waktu itu emang aku panitia dan itu kayak webinar yang kecil-kecilan gitu. Nah, terus waktu itu aku emang waktu jadi panitia itu aku sebagai humas kalau nggak salah. Nah, jadi kan kayak nggak terlalu hektik gitu kan lebih hari H. Nah, terus kayak ketua aku tuh nawarin, lu mau nggak jadi MC gitu kan. Nah, terus awalnya tuh aku kan belum pernah jadi MC gitu kan, karena dulu waktu SMA itu aku jarang gitu lah ikut-ikutan kayak organisasi gitu-gitu. Tapi emang pengen jadi MC? Iya, tapi emang pengen jadi MC? Akhirnya aku cobain aja, dan waktu itu kebetulan pembicaranya itu kakak tingkatku gitu kan. Nah, terus dia tuh kayak ngasih feedback gitu waktu aku jadi MC gimana. Akhirnya kayak dari itu aku langsung dikenal gitu loh. Ini coba nih anak ini bisa jadi MC gitu. Akhirnya dia terkenal ya? Iya, dari mulut ke mulut akhirnya. Mantap. Akhirnya sekarang jadi apa? Iya, kalau misalkan sekarang sih ya kadang-kadang ditawarin gitu. Nah, kalau misalkan kamu katanya kan dari SMA gitu, boleh dong diceritain dong. Aku sebenarnya dari SMP tuh jadi di OSIS aku tuh ada nih seksi kayak bagian OSIS itu yang emang tugasnya tuh buat ngasih pengumuman depan anak-anak gitu ya, dari mikrofon kelas, dari mikrofon ruang guru gitu ya. Nah, aku tugasnya di situ. Aku jadi ya otomatis aku harus pede, harus ngomong depan banyak orang juga kan. Nah, dari situ mungkin guru-guru aku lihat aku ngomongnya enak kali ya. Jadi mulai dari sana aku diminta jadi MC acara inilah itulah gitu sih. Wih, seru ya. Seru sih. Seru. Ya pokoknya mirip-mirip sama orang lah, dari mulut ke mulut gitu ya bilangnya. Iya, benar. Jadinya ya gitulah. Iya sih, benar. Nah, kalau menurut Dasya sendiri, ada nggak sih Dasya fasilitas buat kita nih belajar lebih dalam tentang CV gitu? Atau ada nggak sih sarana buat kita bisa mencari pengalaman yang sekiranya tuh kan, tadi kan kayak experience tuh penting banget gak sih buat CV? Nah, kira-kira ada nggak sih Dasya pengalaman atau sarana gitu supaya kita tuh bisa dapat experience itu? Buat bikin CV gitu ya? Iya, benar banget tuh. Sebenarnya sih kalau di YouTube banyak ya contoh-contoh buat kayak bikin CV yang benar dan segala macamnya. Cuman kalau di YouTube kan one way ya, jadi kita cuma bisa nonton doang, nggak bisa nanya-nanya. Nah, aku tahu nih tempat atau kayak platform yang benar-benar bisa bantu kalian untuk bikin CV, yaitu I Am Talent. Wow. Jadi tuh di I Am Talent tuh ada kelas-kelas buat bikin CV, buat bikin podcast juga ada loh. Dan pokoknya itu kita bisa nanya langsung ke ahlinya. Jadi benar-benar bagus banget deh kalau misalnya kalian punya banyak pertanyaan tentang CV, tentang apa aja sih do's and don'ts di CV, itu boleh banget ke I Am Talent, dicek aja tuh IG-nya I Am Talent and Career, pokoknya bagus banget. Itu ada banyak banget kelasnya, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau ini kan gara-gara ngomongin CV, ada banget tuh kelas buat CV, buat bikin-bikin CV. Jadi ya, boleh langsung aja dicek. Wow, keren banget. Itu kayaknya itu nggak sih? Karena kan itu kan kayak kelas gitu nggak sih? Berarti kayak ada yang mengajari dan kita kayak ada spot kecil nih. Kira-kira bisa nggak sih kita kayak tanya-tanya atau ada praktiknya gitu? Ada banget. Ada. Jadi tuh kita kelas dengerin dulu, terus nanti kalau ada pertanyaan tanya aja langsung, dan itu ada praktik ya, jadi bisa langsung direvisi tuh CV-nya gimana yang bagus gitu. Wow, mantap banget. Bisa direview gitu ya CV-nya? Betul, bisa direview dan itu private, jadi benar-benar kalian bisa nanya apa aja bebas ke ahlinya. Wow, gitu. Keren banget. Aku pengen ya ikutan. Pengen tahu boleh banget, aku juga pengen ikutan nih. Jadi tapi biasanya kita tuh kadang bingung gak sih kayak CV kita
kita tuh dia bagus apa enggak nggak sih gitu. Bener, apalagi kok aku biasanya awal-awal dari YouTube ya, aku dari YouTube lihat-lihat nih caranya bikin CV. Cuman ya pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan aku nggak bisa nanya langsung ke orangnya. Jadi pastinya aku butuh kelas yang benar-benar bisa aku tanyain langsung ke ahlinya gitu. Iya bener banget, ada ahlinya juga. Jadi kayak kita langsung bisa tanya nih kira-kira yang kita masukin ini udah relevan belum sih? Kayak Bener, udah relevan nggak? Perlu nggak ya? Betul. Keren banget ya. Tadi apa tadi Instagramnya? Boleh deh langsung aku follow. I am talent and career. Cek. Juga. Langsung. Pokoknya pilihan kelas juga banyak banget, nggak cuma CV doang ya. Tentang podcast juga ada. Pokoknya mantap lah. Cara ngedit di Canva itu juga ada banget. Wow, keren banget sih. Wah ini nih. Betul. Wih, ya nih ada nih. Wow, ternyata banyak banget guys kelasnya. Iya, banyak banget. Keren ya, keren banget pokoknya. Keren. Iya nih ada Canva. Wih, keren banget. Soal branding juga ada, content writing. Ada public speaking juga kalau nggak salah. Wow, keren banget. Iya nih, bener banget. Interview juga ada. Wih, keren sih. Interview. Nah, tuh cara kalau misalnya udah dapet CV, udah punya CV kan harus ke tahap interview nih. Nah, itu bisa banget juga belajar di I Am Talent and Career. Wow, mantap. Keren sih. Keren. Nah, terus Sobat Investor, jangan lupa ya di-follow I Am Talent Career karena banyak banget kelas-kelas yang ditawarkan dan pastinya seputar self-development nih buat meniti karir ya, Desya ya. Betul. Wow, keren. Ya mungkin boleh deh Desya kasih closing statement dong buat teman-teman yang investor di luar nih. Statement apa ya? Pokoknya tekun aja dan ya jangan berhenti untuk mencari ilmu setiap harinya. Keren banget ya. Setuju, keren banget. Kalau Lauren apa tuh closing statement-nya? Mungkin nggak ada yang beda sih karena apa ya kalau misalnya kita mau meniti karir kan harus tekun gitu ya. Pokoknya ya jangan ragu gitu ya untuk mencoba. Seperti quotes yang paling aku suka, if you never try, you will never know. Kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak akan pernah tahu. Kayak misalkan tadi ya kalau misalkan nggak pernah nyoba jadi MC, mungkin aku nggak bisa nih ketemu teman-teman yang investor. Kayak mungkin Dasya dulu mungkin kalau misalkan OSIS-nya waktu itu dia nggak milih nih kayak jadi yang itu ya membacakan berita gitu ya waktu di sekolahnya, mungkin dia juga nggak bakal ketemu sama teman-teman investor saat ini, ya nggak sih? Betul. Dan satu lagi jangan pernah pelit ilmu ke teman-teman gitu sih. Banget. Ya, kita terus sharing gitu ya, bagi-bagi ilmu. Iya, betul. Karena bagi-bagi ilmu itu nggak bikin ilmu kita berkurang ya nggak sih? Benar. Kita kan memberi ilmu tapi kita juga pasti bakal dapat ilmu baru juga ya setiap harinya. Benar banget. Keren nih bincang-bincang hari ini, seru banget. Gak kerasa ya Desya? Udah berapa menit tuh? 2 menit ya? Ya, pokoknya lama ya. Lumayan. Ya, udah seru kita bincang-bincangnya hari ini. By the way, teman-teman, kalau misalkan suka dengan podcast kita hari ini, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel I Am Community dengan cara subscribe, like, dan juga share video hari ini. Dan komen, guys, komen. Oh iya, komen juga, guys. By the way, kalau teman-teman mau kayak request, mau bahas apa gitu, boleh banget loh, teman-teman. Boleh banget di komen. Ya kan? Bener banget. Yep. Oke, mungkin sebelum kita closing, kayaknya kita jargon dulu guys, Desya. Oke, siap. Boleh deh, Desya deh yang pimpin deh. Oke, ready? Lauren siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. I am community, I am smart, I am capable. Mantap. Terima kasih Desya. Terima kasih. Bye, investors. Thank you, Lauren. See you later. Bye-bye.